Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pertemuan ini. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu setiap saat, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa memperbagus ibadah kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang baik, amal yang kau terima. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, keyakinan yang benar, hati yang khusyuk, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar? Alhamdulillah. Setiap orang pasti ingin satu, bahagia. Tidak ada yang mau menderita. Dua, ingin mulia. Tidak mau jadi makhluk hina. Dan yang ketiga, ingin selamat. Benar? Bahagia, mulia, selamat. Kuncinya ada berapa? Dua. Satu, iman. Dua, amal soleh. Makin kuat iman, makin bahagia. Makin amal soleh melimpah, makin bahagia, makin mulia, dan insya Allah selamat jadi ahli sorga. Kenapa itu ada yang imannya kuat tapi terbunuh? Itu bagian dari cara Allah memberikan nikmat syuhada, ya. Hatinya pasti tenang. Nah, berikut ini ada satu amalan yang bisa membuat kita bahagia, beruntung. Nama amalannya qanaah, yaitu orang yang puas, senang dengan apa yang Allah berikan. Dalil lengkapnya begini. Qad aflaha man aslama. Amat sangat beruntung orang yang Islam, diberi hidayah Islam. Dia memasrahkan dirinya ke Allah. Waruziqa kafafan. Yang kedua, cukup rezekinya. Jadi bukan banyak, tapi dia perlu bukan ada, cukup, ya. Ada tidak cukup, stres. Jadi yang penting dalam hidup ini bukan banyak, tapi cukup. Punya sepatu banyak, tidak ada yang cukup, kan? Dan cukup itu datangnya bukan dari hebat, tapi dari wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang selalu dicukupi Allah itu adalah orang yang hatinya bulat, hanya bersandar kepada Allah, tawakal. Surat At-Tolak ayat 3. Jadi kalau kita ingin
keperluan kita selalu cukup, tidak boleh hati ini bersandar, berharap, bergantung kepada selain Allah. Allah tahu hati kita. Yang hatinya bersandar, bergantung, berharap kepada selain Allah, hidupnya tidak akan dibuat cukup. Tapi bagi yang Allahus Somad, tidak ada sandaran, Allah saja satu-satunya. Hatinya tuh ke Allah, tubuh ikhtiar. Seperti Siti Hajar, suami pergi, beliau ada di lembah Baka, lembah Mekah, tidak ada orang, tidak ada pohon bangunan. Beliau lari ke bukit Safa, Marwah. Jalan, mata mencari, tapi hati hanya kepada Allah. Pada waktunya pertolongan Allah tiba, keluarlah air Zam-Zam, tidak di Safa, tidak di Marwah. Tapi lihat ikhtiarnya, naik turun sampai 7 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang tawakal itu salah satunya adalah orang yang sempurna ikhtiar dan doanya. Dalilnya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Wala ta'jaz. Bersemangatlah dengan apa-apa yang manfaat dan mintalah tolong kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Jadi orang yang tawakal itu seperti itu. Orang tawakal itu semangat terus, ikhtiar di jalan yang Allah sukai. Doa banyak dan tidak lemah. Tapi hati tidak bersandar kepada ikhtiar, tidak bersandar ke doa, hati bersandar kepada Allah saja. Nah, waruziqo kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah, dan puas ketika diberi oleh Allah, puas apa aja yang Allah kasih, senang. Makan hanya dengan garam dan sate, juga soto, puas. Bagaimana kalau tidak ada satenya? Puas. Bagaimana kalau tidak ada sotonya? Puas, ada garam. Bagaimana kalau tidak ada garamnya? Puas, ada nasi. Bagaimana kalau tidak ada nasi? Puas. Puas apa? Puasa. Pokoknya apa aja yang Allah kasih, senang. Alhamdulillah. Itu berubah hidup itu. Karena banyaknya orang menderita itu oleh yang tidak ada. Udah makan ada soto, ada sate, ada telur dadar. Sayang, tidak ada sambalnya. Jadi kurang. Ini ada sambal, kurang pedas. Jadi kurang lagi. Dikasih pedas, cuma dikit. Ada orang yang sibuk saja dengan yang tidak ada. Sibuk dengan keinginan, sibuk dengan kurang. Ini tidak bisa bahagia. Allah tahu ini orang tidak bersyukur. Lihat saudara kita di Palestina, tidak ada rumah sama sekali, dingin, tidak ada pakaian yang cukup, tidak ada makanan, tidak ada air minum, tidak ada obat-obatan, tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar. Tapi bersyukur saja terus. Allah tahu tidak keadaan saudara kita di sana? Tahu. Allah tahu kita lapar? Tahu tidak? Kita haus? Tahu tidak? Tahu. Wa huwa, dan bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui segala-galanya. Kurangi sedikit reverbnya. Jadi jangan takut. Allah tahu keadaan kita
sekarang dan yang akan datang. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu yang di depan, tangan-tangan tuh yang di depan dan yang di belakang. Sebagian penafsir menceritakan Allah tahu apa yang kita perlukan ke depan, apa yang akan terjadi ke depan. Jadi jangan takut ya. Allah sudah tahu segala-galanya. Kita diuji dengan keterbatasan. Sama, yang kaya juga ujian. Jadi ujian itu bukan yang tidak punya uang. Yang banyak uang juga ujian. Bukan yang tidak punya makanan saja, yang banyak makanan juga ujian. Ciri orang yang tidak lulus yang bagaimana? Ciri orang yang tidak lulus, diberi nikmat tidak syukur, diberi cobaan tidak sabar. Nah, hati-hati nih, banyak makanan. Sekarang ini anggur tuh kurang manis, aduh gitu. Bukan kurang manis, tapi kurang ajar ya. Ayo, mari kita coba ya. Sekarang kita syukur, puas dengan apa yang Allah berikan. Kalau orang qanaah bagaimana? Tidak ribet dengan yang tidak ada. Bolehkah kita punya keinginan? Harus. Tapi keinginan tidak sampai membuat kita tidak mensyukuri yang ada. Boleh punya keinginan? Boleh. Kan sudah diceritakan nikmat itu ada 3. 1, nikmat yang sudah ada dan kita tahu itu nikmat. Alhamdulillah saya hidup, alhamdulillah saya punya rezeki, punya tempat berteduh. Itu kita ada nikmat yang kita tahu itu nikmat. Ya kan? Tuh kan, nggak tahu. Coba nikmat pertama apa dalam hidup ini? Apa Bu? Ini mumpung ada tamu nih, ada sasaran. Bu, nikmat yang pertama dalam hidup ini, santri diam yang udah tahu, jangan ngebocorin ya. Apa Bu? Ibu, nikmat yang pertama dalam hidup ini adalah nikmat bukan. Adik-adik, apa santri? Tamu. Santri, nikmat pertama apa dalam hidup ini? Nikmat penciptaan. Kalau nggak diciptakan ibu nggak ada. Makanya harus mesantren Bu. Ada nikmat punya duit ya, itu belakangan. Nikmat pertama itu kita diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakan kita tidak ada. Maka bersyukur, alhamdulillah saya ada. Terlepas mau diciptakan seperti apa aja wajah kita, syukuri, yang penting ada, benar? Coba kalau yang ada hidungnya aja, tapi kitanya nggak ada. Alhamdulillah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alhamdulillah, puas dengan mau hidung seperti apa, bibir apa, kulit apa, enggak apa-apa. Ini terserah Allah. Jangan protes dengan tubuh ini. Kenapa kok gigi saya kurang banyak? Mau sebagaimana banyaknya. Kenapa kok kulit saya warnanya ini? Biarin. Ini sesuka Allah. Kenapa orang itu kok keren-keren? Cobaannya berat, Dek. Jangan ngebanding-banding dengan wajah orang. Mau hidungnya mancung seperti Pinocchio? Syukuri, puas dengan yang ada. Baru bahagia. Kalau tidak puas dengan yang ada, enggak bahagia.
Jangan ngebanding-banding ya, karena tiap orang ujiannya beda-beda. Nikmat yang kedua apa, Bu? Saya jadi dosa ini. Seperti ngarep-ngarep nggak bisa jawab. Ayo, nikmat yang kedua apa? Benar. Siapa yang ngebocorin, Ibu? Ada yang ngebisikin ya? Oh ya benar, Bu. Yang kedua ada bocoran santri. Enggak, berarti Ibu luar biasa santri. Jangan-jangan Ibu Kiai Wati. Benar, Bu. Yang kedua, nikmat dalam hidup ini diurus oleh Allah. Coba kalau sudah diciptakan nggak diurus, gimana peang kita ya? Nggak lama juga udahan hidup ini. Tiap saat kita diurus, dikasih nafas, dikasih kedip, dikasih makan, dikasih minum, dari mulai di rahim sampai sekarang. Diurus itu sampai mati atuh ya. Sampai akhir hayat. Kata-katanya lebih bijaksana, akhir hayat yang tepat. Kalau mati itu ayam mati, ucing mati. Ibu lebih baik kata-katanya sampai akhir hayat. Nah, jadi rezeki sampai kapan? Akhir hayat. Minum, makan, semuanya akan ada. Baru berhenti kalau sudah hayat. Udahan kalau sudah wafat. Bijaksana ya. Hampir saya juga nyebut mati barusan. Tapi jadi ingat ayam. Jadi kita rezeki itu pensiun masih ada rezekinya tidak? Ada. Nenek-nenek masih ada? Ada. Suaminya meninggal rezeki masih ada? Ada ya. Makanya tidak usah risau tentang rezeki, akan ada sampai maut. Nah, itu rada lumayan. Sampai akhir hayat, sampai ajal menjemput. Kalau sudah meninggal sudah beda lagi urusannya. Tapi tentang dunia udah selesai. Jangan risau ya. Katanya nanti akan barang-barang naik, ke apa-apa, jalanin saja. Sudah hidup lama, udah berapa kali BBM naik, tetap aja hidup. Ya kan? Barang-barang naik. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki adalah Allah, bukan siapa-siapa. Nanti kalau udah tua misalkan, apa kek? Ke dapur. Jangan kakek, nanti kakek jatuh. Udah kakek duduk aja. Kalau kaki sudah tidak bisa jalan, makanan yang berjalan. Makasih anak. Kakek tangannya lemes. Kalau tangan susah, maka disuap ya kek, masuk sendiri. Udah lama-lama, kenapa kakek susah nelen? Gimana? Dikunyahin? Nggak mungkin. Diinfus, masuk ke sini nanti. Lama-lama, kakek, apa artinya? Kakek tidur ya, selama-lamanya. Kalau sudah meninggal, sudah selesai. Itulah rezeki. Jadi kita diurus terus nih, sama. Yang ditangkap di penjara juga nanti ada rezekinya. Di blokade seperti Palestina, ditutup sana sini, kalau masih ada rezekinya Allah kirim. Bisa lewat udara, lewat truk. Allah tahu siapa yang sangat lapar, yang tidak menemukan makanan. Allah tahu tidak? Tahu.
itu air dirusak, tetap nanti ada rezekinya. Kalau waktunya masih ada, Allah akan datangkan rezekinya. Mudah-mudahan kita kepilih jadi jalan rezeki bagi saudara kita di Palestina. Apa nikmat yang ketiga? Oh, nikmat pengurusan, syukuri. Makan apapun yang ada, alhamdulillah. Dengan apapun alhamdulillah, sepanjang halal, thayyib, ya. Misalkan hanya dengan dengan garam lagi bisa diijabah, Pak. Misalkan dengan saya sendiri udah terbatas makannya, ya. Dan kalau sudah senior kan dibatasi juga, ya, Pak. Alhamdulillah, apapun alhamdulillah, sepanjang diberi rezeki halal, thayyib, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Hanya nasi aja, alhamdulillah. Itu kan ada kegiatan bagi-bagi makanan gratis, kadang 150 porsi. Kalau sudah 150, ayamnya sudah habis tuh. Kadang hanya tinggal dengan kuahnya atau dengan kerupuk. Ketika yang kebagian terakhir, Pak maaf, ini ayamnya sudah habis. Duh, alhamdulillah. Ada nasi, ada kuah juga, alhamdulillah. Itu lihatnya tuh, karena mungkin susah, ya, lihat makanan. Jadi orang yang syukur, dan Allah mengetahui siapa yang bersyukur. Minum, nggak usah ribet-ribet lah. Duh, ini kalau ada jus ini, just jus ya. Nggak punya duit, diam ya. Syukur yang ada. Betul? Pakaian, dah, nggak usah ibu, nggak usah capek-capek pakai mahkota. Capek nanti jadi pegek di sininya, ya, berat. Gak usah terlalu ribet dengan yang tidak ada, syukuri yang ada. Setuju? Sepatu, syukuri yang ada. Jam tangan, udahlah, yang penting kecepatannya sama. Betul? Coba belajar puas dengan yang ada. Masih ingat tidak cerita tentang ibu suami istri pensiunan ngobrol di Perumnas? Masih? Tolong ceritakan, Bu. Belum? Tamu belum tahu. Jadi suami pensiun. Hari pertama pensiun, suami ini berkata ke istrinya, "Ibu, hari ini saya resmi pensiun. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa memberikan yang terbaik ke ibu." Udah sepuh nih, 55 teh sepuh nggak, Pak? Belum? Waduh, ya. 55 nih. Maaf ya Bu, rumah kita ini satu-satunya rumah original, tidak dipagar, tidak diperbaiki seperti rumah orang, tidak ditambah, paling sederhana. Bukan tidak ingin, Bu, tapi ya rezekinya belum ada untuk membaguskan rumah ini. Ibunya tuh, istrinya tuh, "Kenapa bicara begitu, Pak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Enggak seperti itu sih si ibu ngomongnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan? Yang kau dustakan, Pak. Orang lain tidak punya rumah, kita punya. Orang lain masih nyicil, kita udah lunas. Orang lain tidur di tenda, di kolong jembatan, kita berteduh nyaman. Iya Bu, tapi sederhana. Pak, ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Kalau lebih bagus dari ini,
mungkin hati kita yang jadi kotor. Dengan rumah seperti ini, alhamdulillah, ibu jadi susah sombongnya. Dan nggak ada yang mau disombongin. Yang kedua, dengan rumah sederhana begini, alhamdulillah, tidak ada tetangga yang iri. Apa yang mau diiriin? Tiga, dengan rumah seperti ini, alhamdulillah, ngurusnya gampang. Set, beres. Dan mungil. Dengan rumah sederhana begini, Pak, alhamdulillah, tidak diminatin maling. Maling masuk ke rumah kita juga prihatin, malah sedekah dia. Bodoh-bodoh mau maling, pintu nggak dikunci juga kapok malingnya. Dan yang kelima, aduh saya kalau ingat yang kelima jadi nyesek sendiri nih. Yang kelima, Pak, dengan rumah kita ini, insya Allah kalau kita meninggal ringan hisabnya. Piring 5 ya Allah, beres. Gelas tinggal 2. Sofa tidak ada juga jojodog, dingklik. Karpet tikar ya Allah. Makin sedikit barang, sedikit dihisabnya. Makanya kalau irilah dengan yang ringan hisabnya. Makin banyak belanjaannya, makin lama ngitungnya, betul? Izin Ustaz Miftah udah tersambung. Oh iya, hari Kamis. Nuhun Pak Miftah, terima kasih, maaf. Ini terlalu semangat. Ya, Pak Miftah Farid siaran di MQFM 102,7 Bandung. Bagi yang menyimak lewat radio, silakan sempurnakan dengan ilmu lewat beliau ya. Alhamdulillah, semoga beliau diberikan usia panjang penuh kebaikan, sehat lahir batin dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Lanjut. Sampai di mana ya? Hisab. Makanya nambah barang, nambah hisab. Makin mahal, makin hisab. Berbahagialah ibu-ibu yang kerudungnya multifungsi. Keluar rumah jadi kerudung, di dalam rumah jadi taplak, mau tidur jadi sarung bantal. Maaf ya. Saya ngomong begini saya jadi menderita. Ingat barang-barang yang Allah titipin juga nih. Pasti dihisab semuanya. Semuanya itu jepit dihisab tidak? Bros dan dihisab. Semuanya yang Allah berikan ke kita pasti dituntut pertanggungjawabannya. Makanya puas dengan yang ada. Jangan sibuk mikirkan rezeki orang, jangan iri, belum tentu kita kuat untuk nanggung hisabnya di akhirat. Lanjut. Jadi pada mikir begini, siapa? Baru aja saya browsing mencari barang. Lanjut. Puas, alhamdulillah ala kulli hal. Penciptaan, yang kedua nikmat pengurusan, yang ketiga nikmat apa lagi? Oh, yang mahal, nikmat hidayah ya. Kita diberikan nikmat Islam. Alhamdulillah. Makanya kalau lihat negara-negara itu hebat-hebat tapi nggak dapat hidayah. Maaf ya, beberapa waktu lalu ke Jepang. Itu Jepang disiplin, ini itu hebat. Terus ke Cina, bangunannya tinggi-tinggi. Apalah artinya kalau tidak dapat hidayah, betul? Benar tidak nih?
tidak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah, tidak kenal Quran, tidak tahu sujud, tidak tahu zikir. Terus apa artinya dunia yang hebat, megah, pasti ditinggalkan kok, pasti ditinggalkan. Adik-adik nih yang suka mengidolakan artis-artis yang belum kenal Allah, mau apa? Itu keren, bakal meninggal. Di akhirat sulit selamat tanpa hidayah. Makanya ada ibu-ibu katanya, Bu, cerita di suatu negara sedang ramai, ini mu'alaf ya, mu'alaf ibu-ibu ini cerita di sebuah negara yang sedikit sekali umat Islamnya terkenal, ini negara makmur, negara secara duniawi. Nangis di perempatan jalan. Apa yang membuatnya nangis? Dari sebegitu banyaknya wanita lalu lalang, yang berjilbab cuma beliau. Nangis bersyukur, ya Allah, terima kasih Engkau beri hidayah, Engkau beri taufik saya bisa menutup aurat saya. Sebagian yang lalu lalang, apalagi lagi musim panas, udah gak usah dibayangkan oleh adik-adik ya. Pakaian terbatas, ketat dan sedemikian rupa. Nangis karena beliau bersyukur diberi hidayah Islam, diberikan iman sehingga takut dan harap ke Allah, diberi taufik bisa menutup aurat. Tuh ya. Suatu saat ada sebuah perusahaan dilarang keras bagi karyawan menggunakan jilbab. Dan itu karyawan bersyukur, benar-benar bersyukur. Kenapa? Karena kalau karyawan disuruh pakai jilbab, gak boleh dong. Karyawan pada bengong, ya udah. Nggak ngerti capek-capek ngebodor. Nggak apa-apa, telat juga Pak, nggak apa-apa, nggak wajib kok. Kenapa kok bersyukur? Ya tuh mana ada karyawan pakai jilbab, malu ya kan? Ya nggak apa-apa, telat juga ya. Yang penting bahagia. Ngerti nggak Dek? SMP ya biasa. Terima kasih dari Magelang ya, ini SMP Ihsanul Fikri. 260 orang, naik berapa bis Dek? 6, Pak, berarti ada leluasa lah dikit ya. Terima kasih. Mama dari mana? SMP berapa? Asal nggak mungkin ini SMP Dari Cianjur. Oh maaf absensinya. Terima kasih. Dari SMP Al Barokah ya. Apa Bu? TK. Bersyukur Bu disebut SMP ya, Ibu turun jadi TK. Lanjut. Puas dengan nikmat yang ada. Kendaraan yang ada, alhamdulillah. Allah tahu tidak kita bersyukur? Tahu. Allah mendengar kita menyebut hamdalah. Mendengar tidak? Allah tahu kita benar-benar dari hati itu, ya Allah terima kasih atas makanan ini, terima kasih atas minuman, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih pakaian yang ada, terima kasih atas sepeda, pada sepedanya itu sudah senior, sepatunya sudah bolong. Gimana sepatu nggak bolong kalau nggak make, kalau nggak ada bolongnya susah makainya, benar? Harus bolong sepatu itu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
lihatnya ke bawah terus. Makanya dengan ada kejadian Palestina ini, tanpa bermaksud merendahkan saudara kita di sana, kita bisa tambah syukur atas nikmat yang ada. Karena di Palestina tuh betul-betul susahnya tuh susah yang luar biasa. Kok Allah tidak nolong? Allah nolong. Pertolongan Allah tuh diberi nikmat, yakin ke Allah. Dengar ya, ini teman-teman, ada yang berkata begini, orang itu enggak sholat tapi rezekinya melimpah. Tunggu dulu, dengar. Kalau ada tuh anak itu durhaka tapi kok bisnisnya lancar, uangnya banyak. Dengar hadirin, musibah itu tidak harus berkaitan dengan fisik. Musibah besar itu dicabut nikmat imannya. Tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau bayar zakat, dicabut oleh Allah. Tidak mau berangkat haji, keluar negeri kemana-mana, umroh nggak mau. Di rumahnya buku banyak, ensiklopedia internasional, nggak ada Qurannya. Karpet mewah, tidak ada sajadahnya. Kaki pergi jogging, naik ke gunung, sepedahan, ke masjid nggak kuat. Pada ke masjid cuma 50 meter, itu musibah. Dicabut oleh Allah jalan menuju bahagia dunia akhirat, dicabut jalan menuju nikmat iman dan amal soleh. Dunia dikasih, tapi gak akan pernah bahagia, gak bisa. Bahagia itu nikmat iman dan amal soleh. Makanya jangan sekali-kali iri dengan yang dikasih dunia, ya. Biasa saja, dunia milik Allah sepenuhnya. Itu cuma ujian. Jangan juga merendahkan. Itu rumahnya udah nggak punya, itu juga dengki. Doakan supaya berkah. Orang teman kita punya rumah bagus, doakan, ya Allah semoga berkah rumahnya, mobilnya bagus, semoga berkah kendaraannya, bisnisnya besar, semoga berkah bisnisnya. Doakan ya. Tapi jangan sampai kita iri kepada dunia. Iri itu kepada orang yang dekat dengan Allah. Iri ini bukan dengki. Kalau dengki itu SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Pak, maju dikit Pak, yang belakang kasihan. Wah, ibu lehernya bengkok terus. Nah, begitu. Ayo puas. Apapun yang Allah berikan, alhamdulillah. Nah, kalau kita selalu bersyukur, Allah memberikan hati bahagia. Dan pada waktunya kita perlu akan didatangkan. Walaupun kita nggak kepikiran. Tidak harus semuanya kepikiran, ya. Rezeki itu tidak harus kepikiran semua. Nanti kalau baik menurut Allah, dia akan datang pada waktunya. Dengan cara yang nggak ribet. Wah, kalau orang kurang keinginan nanti kurang. Kata siapa tidak boleh punya keinginan? Boleh dong. Boleh nggak punya perusahaan besar? Boleh. Untuk apa? Supaya income-nya banyak? Boleh. Buat apa? Untuk apa? Banyak uang buat apa? Dihisab tahu. Supaya banyak manfaatnya. Banyak orang dapat makan, syariatnya lewat kita. Banyak orang bisa sekolah, syariatnya lewat kita. Banyak orang bisa ibadah, syariatnya lewat kita. Jadi yang beruntung orang yang dipilih jadi jalan oleh Allah. Nah, kalau itu nggak boleh puas. Jadi sedekah nggak boleh puas. Yang puas itu buat diri. Paham tidak nih? Nah, itulah sebabnya kita harus ikhtiar terus. Buat kita cukup segini. Tapi buat nolong orang, sekarang ngasih makan 100 orang. Tiap sepekan sekali. Saya nggak puas, saya pengen sepekan 2 kali. Masih makan gratis. Saya emang nggak puas, pengen tiap hari. Menunya yang tadinya dengan ayam
sekarang ditambah soto, sate, plus tambah buah-buahan. Ingin terus. Nah ini nggak cukup nih, kasihan itu ojek, sepatunya udah jelek, pengen bagi sepatu. Misal, jaket-jaketnya udah pada lusuh, kasihan mereka kerja, pengen belikan jaket. Terus nggak ada puasnya untuk beramal soleh, itu bagus. Tapi kalau buat diri puas. Jelas hadirin sekalian? Jadi Islam khairun nas anfa'uhum linnas. Ayo adik-adik, puas dengan HP yang ada ya. Puas dengan, tapi HP saya jadul, gak apa-apa. Justru jadi susah browsing, ya kan? Syukuri yang ada, nggak usah ngebanding-banding, nggak usah ingin yang ada pada orang lain dunia ya. Lihat ke bawah dunia ini. Kalau amal, lihat ke atas. Sekian, ada pertanyaan. Pengumuman Istiqlal pekan kedua yaitu tanggal mana pekan kedua? Pengajian Januari ini tanggal 5 di Eko Pesantren 1, tanggal 12 yang biasa di Istiqlal dipindah ke Masjid Pondok Indah. Dan kepada salah tanggalnya. Februari tanggal 2 pekan pertama di Eko Pesantren, tanggal 9 di Masjid Pondok Indah. Nah, bagi teman-teman yang mau itikaf di Darut Tauhid, hari Kamis malam Jumat tanggal 27 akan itikaf di sini. Kemudian itikafnya di Eko 1 ya. Eko teh siapa? Bukan siapa, pesantren. Eko Pesantren 1, lalu tanggal 28 pagi akan ada jalan kaki dari Eko Pesantren 1 ke Eko Pesantren 2 sesudah subuh, sesudah siaran maksudnya, dan di sana ada peresmian masjid baru di Pesantren 2. Jaraknya hanya 3 km. Nanjak ya. Jadi diperkirakan sejaman lah jalan kakinya. Jadi malam harinya itikaf, paginya jalan kaki, kebayang ya puyengnya. Nah di atas baru kita akan panen. Boleh makan sekenyangnya asal di kebun pesantren. Mudah-mudahan panen cabenya ini pedas semuanya ya. Waduh zolim, makan cabai sepuasnya. Dan tidak boleh ujungnya aja, harus dihabiskan. Belum tahu nanti yang panennya apa ya. Dulu pernah kejadian Pak, di Eko Pesantren 1 sama peresmian panen jagung waktu itu. Selesai jagung, jamaah banyak, habis kebun tuh. Selesai jamaah pulang, tetangga berdatangan. Minta ganti karena bukan hanya jagung, tomat segala punya tetangga dipanen itu oleh jamaah. Nah, ini pelajaran berharga bagi kami ya. Nanti akan kami upayakan. Begitu pertanyaan, silakan. Tanggal 27 dan peresmiannya 28. Itu sorenya sudah taraweh itu, insya Allah. Ya silakan, Ibu mau nanya, tamu dari Al-Barokah, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang doa ya. Tentang doa. Doa silakan. Andai kita berdoa, jauh berdoanya sampai ke luar daerah gitu, terus sampai nggak di rumah aja, tapi ada sesuatu yang diharapkan. Harta misalkan doa, gimana menurut menurut Islam? Tunggu dulu. Berdoa sampai keluar daerah. Ya, ibaratnya ziarah lah gitu. Ziarah. Ada niat dalam hati itu. Mau harta. Mau harta gitu. Oh, Gimana? emang kurang?
Enggak, maksudnya saya bertanya gitu. Ada kan yang cerita, kalau mau kita punya hartanya nambah, yuk kita pergi ke sana berziarah, terus di sana kita berdoa memohon. Oh, Nah bisa enggak? Menurut AA gimana gitu? oh kalau saya emang nggak mau melakukan itu, karena rezeki itu paling gampang itu ditambah oleh Allah tuh dengan syukur. Doa harus ziarah ke makam itu, saya tidak mau melakukannya. Mending syukurin yang ada, dan nggak perlu banyak, yang penting dia perlu cukup. Syukurlah sebetulnya. Saya khawatir berangkat ke sana jadi salah. Ke sana lalu minta-minta, misalkan di kuburan siapa minta, malah jadi bukannya nambah hartanya tapi nambah dosanya, ya kan? Kalaupun mau datang ke satu tempat ya untuk meningkatkan iman dan jadi amal soleh, misalkan untuk belajar, nambah ilmu gitu. Iya. Tapi kalau di rumah juga, kalau doa misalkan kita berdoa mengharap sesuatu, walaupun di rumah itu enggak boleh ya ayah? Dalilnya begini Bu, surat Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ini Qur'annya ya Bu ya. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat, Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa apabila berdoa padaku. Jadi di rumah sepertiga malam terakhir itu paling mustajab. Kalau mau pergi ziarah ya ke Rasulullah SAW, maksudnya ke Madinah, ke Mekah, ke Masjidil Aqsa, itu utama. Satu lagi punten. Kalau misalkan kalau misalkan kita berdoa itu mengharapkan sesuatu itu termasuk ke pamrih enggak? Enggak, kan doa itu ibadah. Enggak ya? Iya Bu, justru orang tidak berdoa, orang yang sombong. Makin banyak doa, makin bagus. Minta apa aja ke Allah, asal bulat hatinya, yakin semua karunia milik Allah. Justru orang yang tidak mau doa disebut orang sombong. Doa itu ibadah, doa huwal ibadah. Makin banyak doa, makin bagus sepanjang niat dan caranya benar, ya. Kasih Nih ayatnya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah surat yang kedua ayat 186. Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah Maha dekat, tidak ada perantara, tinggal bilang aja. Allah Maha mendengar, ini juga Allah sedang mendengarkan. Minta apa? Tinggal minta. Minta-minta ke orang tuh bikin sakit hati. Kenapa jauh-jauh amat, ya kan? Saat tahajud, saat sedang sujud, itu saat luar biasa. Gak usah ngongkos, tinggal ya Allah gitu. Makanya tadi sebelum ceramah juga doa dulu, karena tanpa pertolongan Allah nggak ada ilmu yang manfaat. Terakhir, 2 lagi ya Pak. Kita punya 7 menit. Nanti sore kajian Al-Hikam di Darut Tauhid pada asar dan pada isya kajian Ma'rifatullah ya.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Adi dari Magelang. Yang ingin saya tanyakan dengan kondisi zaman yang serba carut marut banyak godaan, itu bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi ujian-ujian yang mungkin tantangan dunia itu sangat luar biasa. Dan kemudian biar hati ini juga tenang seperti itu. Satu, banyak minta ke Allah supaya imannya dikuatkan. Karena semua cobaan ini hanya bisa dijalani dengan dua kuncinya, kuat iman dan amal soleh. Ya. Yang kedua, harus banyak belajar mas. Kalau kurang ilmu mah udah pasti stres. Bahagia tergantung iman, akhlak mulia tergantung iman. Iman tergantung ilmu yang diamalkan. Jadi kalau kurang ilmu ya nggak bisa. Kalau nggak pernah ikut pengajian, nggak pernah belajar sungguh-sungguh nggak bisa, menderita aja. Pokoknya stres aja karena nggak kenal Allah, tidak kenal Rasulullah. Jadi kalau orang tidak pernah ikut pengajian begini, ya sudah, stres aja. Di Jepang memang disiplin. Bagus ini secara duniawi, tapi kalau tidak kenal ke Allah ya satu, tidak bisa tenang. Makanya banyak yang bunuh diri, ya. Nah, yang ketiga adalah harus riyadhah. Jadi, banyak yang rajin ke pengajian tapi belum tentu semangat mengamalkan. Nah, orang tidak ada riyadhah qanaah, tidak ada riyadhah syukur, tidak ada riyadhah menahan amarah. Kalau tidak dilatih tetap tidak menguat juga itu imannya. Yang keempat, lingkungan. Jangan salah milih teman. Bergaul dengan pecinta dunia ya sudah duniawi. Bergaul dengan pecinta syahwat ya sudah. Tapi bergaul dengan yang dekat dengan Allah, Masya Allah. Kalau mau teman-teman tuh cirinya 3. Kalau ketemu jadi ingat Allah. Kalau bicara kita nambah ilmu. Kalau lihat kehidupannya jadi ingat kehidupan akhirat. Itu ciri teman yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, jangan berhenti zikir kalau mau kuat tuh. Karena tiap kali zikir, fadkuruni adzkurkum. Tiap ingat Allah, Allah tahu kita ingat padanya, kuatin. Orang yang jarang zikir nggak bisa tenang hidupnya. Terakhir, 3 menit terakhir. Ya, mikrofon, terima kasih. Ada yang ngacung? Sebentar, Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni, perkenalkan saya Erni dari Al-Barokah, pengajian Al-Barokah. Mau tanya soal doa. Apa mungkin doa saya yang kurang, apa sedikit melenceng? Setiap berdoa tentunya pengen yang terbaik. Tetapi mungkin Allah memberikan yang belum baik. Kebetulan saya seorang single parent. Kenapa yang datang atau yang mendekat selalu suami orang? Sekalipun ada yang single berondong, itu gimana doanya itu mungkin meleset apa gimana harus dipertanyakan ini ya, terima benar. Kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau boleh, jadi beliau diuji single parents, lalu minta ke Allah pendamping hidup. Ujiannya yang datang ternyata yang sudah beristri atau dorok-dok, apa tadi? Iya. Berondong atau dorok-dok? Dorok-dok gimana? Nah ini ujian. Jadi gini Bu kalau boleh ya. Ini semua ujian ya.
Ada yang diuji dengan adanya suami, ada yang suaminya ditahan, ada yang suaminya sakit, ada yang suaminya meninggal, ada yang suaminya jauh. Pokoknya semua orang punya ujian masing-masing. Ada yang pisah, ada yang berbagai lah ya. Sama lelaki juga, ada yang istrinya baik, ada yang istrinya jutek dan sebagainya. Semuanya ujian, tidak usah ngebanding-banding. Nah, bagaimana supaya dapat pendamping lagi? Kalau boleh saya sarankan amalannya ya Bu ya, perbaiki sholat. Insya Allah. Kemudian bukan hanya sholat, tapi sholat yang khusyuk. Karena ada orang yang banyak sholat, tapi enggak pernah khusyuk. Karena dia tidak mau belajar tentang arti bacaan sholat. Jadi sholat sih sholat, tahajud sih tahajud. Cuman begitu ya, seperti nggak ada isinya. Karena selama tahajud juga nggak ingat ke Allah. Perbanyak istighfar. Karena salah satu yang membuka pertolongan Allah dengan cepat adalah tobat. Ampun ya Allah, apa aja diperiksa dari mulai balik. Dan coba lagi Bu, baca Quran diperbanyak, di antaranya surat Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah ini mengandung keberkahan, 2 juz 4 lembar. Baca sehari, kalau bisa tiap hari beres, coba aja nanti lihat. Lihat di medsos ya, yang mencoba mengamalkan. Beliau itu single parent juga, udah gitu, bahkan berat untuk cari nafkah. Selain beliau tiba-tiba ada yang nitipkan modal, usahanya jalan, sekarang dapat pendamping, Masya Allah, banyak kebaikan lainnya. Tapi sing ikhlas, jangan sampai menyebut, ini teh Allah teh salah kok ngasih. Enggak, itu ujian aja, nggak mungkin salah dari Allah, ya kan? Hanya Allah menguji, ya. Ya semoga Allah mengabulkan harapannya. Amin ya Allah. Terima kasih semuanya. Waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.